Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang edukasi, pertimbangan etis dan sosial dalam tesis psikologi. Pertimbangan etis dan sosial dalam tesis psikologi merupakan ujian psikologi yang memiliki banyak kualifikasi dan juga syarat dalam penggunaannya. Semua itu disebut sebagai etika dalam penggunaan ujian psikologi. Salah satu etika dalam psikologi yaitu etika dalam proses tes psikologi, mulai dari administrasi, skorsing, interpretasi. Saya akan menjelaskan pengertian kode etik psikologi yang saya kutip dari Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI yang bisa diakses melalui situs web himsi.or.id. Kode etik psikologi merupakan ketentuan tertulis yang berisi nilai-nilai menjadi pegangan teguh bagi seluruh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera atau well-being. Saat ini kode etik yang berlaku adalah Kode Etik tahun 2010. HIMSI melalui tim ad hoc kode etik sedang membahas dan menggodok kode etik tahun 2023. File kode etik psikologi juga bisa diakses melalui link himsi.or.id. Sebagai tambahan lain, saya juga mengutip dari situs web dosenpsikologi.com. Menurut Gibson, kode etik menjadi pedoman pelaksanaan tugas secara profesional bagi masyarakat. BIS dan Blocker mengungkapkan fungsi kode etik dibagi menjadi 3. Melindungi suatu profesi psikolog, mencegah perdebatan atau pertentangan internal dalam profesi, melindungi pelaksana profesi dari kesalahan praktik psikologi. Baik, selanjutnya ada tes psikologi dan kursus tes psikologi. Alat tes psikologi memiliki dua bentuk, yaitu alat tes proyektif dan non-proyektif. Alat tes proyektif adalah alat tes yang proyeksi cenderung menghasilkan cerita atau cerminan dari dalam diri individu yang sedang dialaminya. Contoh alat tes proyektif ialah tes DS gratis, DAT, Rorschach, dan Diel. Alat tes non-proyektif lebih cenderung tes-tes yang bersifat untuk mengetahui intelijensi seseorang dan sudah memiliki norma atau terstandarisasi. Contoh alat non-proyektif ialah tes TIN, tes IST, tes Binet, dan lain-lain. Namun, beberapa alat tes psikologi sudah tidak dirahasiakan lagi karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarluaskan soal-soal psikologi. Di dalam kursus tes psikologi ini, biasanya sarjana psikologi yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi untuk melakukan interpretasi. Para peserta yang mengikuti kursus tes psikologi ini biasanya mendapatkan sertifikat sebagai bukti pernah mengikuti kursus tes psikologi. Baik, selanjutnya tentang dimensi etis sebagai bagian aksiologi. Etis ialah apabila individu berperilaku sesuai dengan etika yang ada. Adapun etika dalam aksiologi ada 3, yaitu nilai logika, nilai etika, dan nilai estetika. Nilai logika adalah benar salah nilai mengenai benar atau salahnya tindakan ataupun kejadian. Nilai etika adalah nilai tentang baik buruk, nilai tentang perilaku manusia. Dan yang ketiga, nilai estetika adalah nilai tentang indah jeleknya sebuah penampilan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang dimensi etis pelaksanaan kursus tes psikologi. Kursus psikologi ialah suatu lembaga yang mengajarkan berbagai macam tes psikologi beserta tes dan trik pengerjaannya. Di dalam kursus tes psikologi, biasanya para peserta diminta mengajarkan soal psikotes yang dipimpin oleh seorang tutor yang akan mengajarkan bagaimana cara memilih jawaban yang paling tepat agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan atau universitas. Tutor pengajaran itu biasanya adalah ilmuwan psikologi dari S1, S2, atau S3. Padahal seorang ilmuwan psikologi tidak berhak untuk melakukan sebuah kursus atau bimbingan dalam mengerjakan tes psikologi, apalagi sampai memberitahukan bagaimana cara memilih jawaban yang tepat. Seorang ilmuwan psikologi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan layanan pada bidang penelitian, pengajaran, pelatihan, perencanaan, dan evaluasi program. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.